Sopan santun itu adalah cara untuk menghalangi orang berpikir kritis. Secara alamiah manusia itu berpikir kritis. Yang membuatnya tidak berpikir kritis tadi adab, sopan santun, budaya-budaya, adanya kekuatan komunal. Bahaya. Diskusi hari ini adalah demi bangsa dan negara Indonesia. Baik, kita mulai dengan pertanyaan ya. Sebetulnya saya ingin bertanya-tanya dulu, tapi saya pikir membuang waktu saja karena Anda lebih penting bertanya. Sesi pertama saya berikan 3 kesempatan penanya supaya tidak ribut. 1, 2, 3 ya. Dan yang 3 itu harus wanita. Oke, yang pertama dari sisi sini. 1, 2, 3. Bismillah, kamu ya. Yang kedua 1, 2, 1, 2. Bapak yang belakang ya. Yang ketiga saya minta wanita. Yang di sini. Yang di sini ada yang mau nanya? Perempuannya? Atau Bapak mau jadi perempuan dulu sementara untuk bisa nanya? Ada? Ada wanita di sana? Ya Mbak. Oke, 3, silakan. Panitia, ada? Runner. Sini dulu. Nama dan asal dari mana ya? Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajanur Rahman. Saya asal dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Izin bertanya kepada para saudara-saudara saya yang berakal sehat. Ya. Untuk pertama, dalam ketika kita ingin independen gitu dalam berpikir dan lain sebagainya, seringkali kita dibenturkan kalau dalam segi sosial itu dengan budaya, dengan ketika kita ingin bertanya, ketika kita ingin berkritis, kita sering dihadapi dengan cacian-cacian seperti kamu tidak beradab. Apakah, saya ingin bertanya gitu, apakah beradab ini sesuatu hal yang terikat dengan keindependenan gitu dalam berpikir? Karena seringkali ketika kita ingin merasa mengungkapkan, mengeluarkan apa yang kita pikirkan, seringkali kita dibenturkan dengan hal-hal yang seperti kamu tidak beradab. Apakah beradab itu harus melembutkan suara kepada yang lebih tua dan meninggikan suara kepada yang lebih bawah, atau bagaimana? Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Yang kedua. Yang kedua di belakang tadi. Mana tadi? Berdiri Mas, biar anunya tahu. Yang kedua tadi. Dari sini ya, kamu berdiri. Berdiri biar dikasih smack-nya. Makasih Mas. Ganti mic-nya, cepat. Tes. Ya. Situ aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafid dari mahasiswa Unibi. Saya ingin bertanya. Beberapa tahun lalu ada kasus mengenai mural 404 not found Jokowi. Mural ini viral. Lalu perancangnya diuber-uber. Dan selain itu banyak sebagian besar masyarakat yang masih belum mengerti kebebasan berargumen yang berujung pada sentimen. Diperkuat dengan adanya demokrasi kita yang terus indeks demokrasi kita yang terus merosot. Sebenarnya pertanyaannya, permasalahannya ini ada pada rakyat atau pemerintah, atau pertanyaan yang paling strategis,
Apakah sistem demokrasi ini sebenarnya cocok diterapkan di Indonesia saat ini atau tidak? Terima kasih. Ya. Oke, yang ketiga. Kamu langsung ke situ aja deh, ya. Ya. Mic-nya nggak ada lagi kan? Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Putri Kusmawardani, mahasiswa dari Universitas Pendidikan Indonesia, Pak. Saya izin bertanya, selaku calon guru gitu Pak, bagaimana caranya saya mengajarkan murid saya cara berpikir, kemudian cara belajar berfilsafat yang benar gitu. Sementara di sekolah sendiri guru itu dihadapkan dengan administrasi yang cukup rumit gitu Pak. Bagaimana caranya untuk memasukkan konsep itu ke dalam materi yang saya ajarkan kepada anak-anak. Sekian pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Sodik mungkin dengan singkat. Pertanyaan pertama soal adab, kemudian apakah Indonesia sudah masih cocok untuk jadi negara demokrasi, kemudian bagaimana cara memberikan pendidikan kepada murid. Adik-adik, kita sering secara kurang pas itu mendikotomikan antara berpikir dengan beradab ya. Sebetulnya, Dek, ketika kita berpikir tidak bebas, ketika kita berpikir tidak benar, itu adalah salah satu simbol ketidakberadaban kita. Jadi kita sering berpikir, oh ini tidak beradab karena berpikir bebas, ya. Oh kita tidak beradab karena tata caranya, ya. Sebetulnya salah satu bentuk ketidakberadaban adalah ketika kita berpikir tidak benar begitu. Soal tadi sopan santun, ya, soal teknis itu deh. Bicara tadi lebih keras, tidak boleh lebih keras kepada yang itu adalah lain lagi. Nah itu saya setuju dengan pikiran Pak Rocky Gerung yang sering disampaikan bahwa berpikir kita bebas, berpikir kita merdeka begitu ya. Kemudian nanti ada masalah-masalah tadi soal pemerintahan dan lain-lain, itu lain persoalan begitu. Bebas dulu, kemudian nanti ada proses-proses musyawarah dan lain-lain. Ya itu. Jadi silakan berpikir sebebas-bebasnya. Dengan itu kita akan maju. Nah kemudian nanti kita berpikir soal teknisnya. Dan nanti ada etika-etika yang lain, misalnya adalah musyawarah. Yang kedua, penanya yang kedua, ini Dek. Pertama ini, demokrasi itu adalah salah satu wujud berpikir merdeka, begitu deh. Tidak akan ada demokrasi jika tidak merdeka, dan kita bisa mencabut Indonesia negara demokrasi ketika kita tidak boleh berpikir bebas, begitu. Tidak ada demokrasi di mana anggota rakyatnya tidak boleh bebas. Demokrasi hanya ada ketika kita diberi kebebasan. Tapi di atas itu semua ada satu tahapan lagi, yakni apa yang kita sebut dengan demokrasi atau musyawarah begitu. Nah sekarang musyawarah tidak ada, kebebasan tidak ada. Bang Rocky, saya baru ngeh kemarin Bang, bahwa dalam salah satu pasal Undang-Undang Dasar 45, pengambilan keputusan dalam pasal itu disebutkan bahwa diambil dengan suara terbanyak, begitulah. Padahal keputusan itu adalah setelah kita bebas berpikir, maka bisa jadi harus langkah yang diambil, harus ada kesepakatan. Nah kesepakatan itu adalah tahapan berikutnya, yakni musyawarah. Nah tadi ada kemudian melangkah lagi, ini bagaimana nih Indonesia, tepat atau tidak demokrasi? Fakta-fakta menunjukkan bahwa berbagai kelemahan dalam demokrasi, tapi negara-negara lebih cepat maju ketika berdemokrasi, walaupun ada kekurangan-kekurangannya. Tapi yang tadi, demokrasi dimulai dengan kebebasan berpikir, dan di atas itu adalah musyawarah. Nah kalau kita melangkah lebih jauh lagi, saya ingin bicara nanti, mungkin bukan forumnya, apakah kita sudah waktunya belum nih
Demokrasi adalah demokrasi yang sangat bebas. One man, one vote, ya enggak? Ini di DPR terasa sekali deh, itu jadi masalah. Sementara akar bangsa kita musyawarah yang ada dalam Pancasila itu kita abaikan. Ya, jadi kita demokrasi dimulai dengan hal yang bebas, dan tahapan berikutnya ketika ada ketidaknyambungan dilakukanlah musyawarah. Yang ketiga, ada guru sama dengan saya alma mater apa tadi cara berpikir ada ya. Itulah deh sebabnya saya katakan tadi awal pembicaraan saya di sekolah saya Darul Ikam itu saya ajarkan sejak kecil adalah riset kecil itu. Ada kan buat skripsi ya, mulai membuat kerangka pemikiran ya kan ya, membuat latar belakang ya kan, membuat identifikasi masalah ya kan, membuat rumusan-rumusan statistik untuk memecahkan masalahnya, ada kerangka berpikirnya, ada mengambil kesimpulannya. Itu adalah rangkaian pola berpikir ilmiah, pola berpikir sehat yang dengan itu kita bisa bebas berpikir. Pikiran itu hanya terbagi oleh dua, oleh kebenaran ilmiah dan ada norma-norma agama, begitu. Dan norma-norma agama yang saya tahu seperti Islam itu, Kang Bang Ruki, itu semua bisa dibuktikan secara ilmiah. Jadi ada guru, saya juga guru, gitu deh, ajarkanlah kepada mereka pola berpikir bebas dimulai dengan satu paket pola berpikir, yakni dengan riset dengan kecil-kecil. Ada yang bawa anak-anak deh melihat bunga, melihat burung, ya kan? Mereka mengungkapkannya, dan ketika mereka mengungkapkan fenomena-fenomena itu hanya akan bisa benar dan tepat ketika tadi melakukannya dengan pola riset, yakni secara ilmiah dengan metodologi sehingga kita berpikir lurus. Riset atau berpikir ilmiah adalah berpikir lurus, berpikir istiqomah, dan itu adalah salah satu ciri berpikir di dalam kebebasan. Begitu Pak Moderator. Terima kasih Pak Sodik, clear. Oke, Prof. Rocky. Saya kalau moderatornya Diki Akmar, saya selalu berupaya untuk melampaui kecerdasannya nih. Anda bayangkan Diki Akmar ini diperkenalkan sebagai pengusaha, tapi sebetulnya itu yang dikenal oleh publik. Karena dia ada di mana-mana tuh. Dia ajak saya diskusi dengan kalangan pengusaha Tokyo tentang potensi dari biomass. Dia presentasi dengan tanpa hambatan itu memperlihatkan bagaimana potensi biomass lewat cangkang sawit itu bisa menghindar dari jebakan regulasi Eropa tuh, karena dianggap cangkang itu bukan turunan primer, bukan derivatif primer dari kerusakan lingkungan. Itu cerdik betul, dan dia memang IQ-nya saya kira 320 tuh. Dia seorang farmasis yang ngerti bagaimana mengkombinasikan unsur-unsur kimia supaya jadi obat bukan jadi racun. Dan saya kira ada anak-anak kimia di sini kan. Pikiran Diki itu, pikiran moderator saya ini, dia sebetulnya dia distributor akal sehat tuh. Dia berupaya untuk membawa kita bangsa ini mengenal lebih banyak tentang cara berpikir kritis. Tadi dengan sinopsis yang pendek di dalam visualis itu tadi, orang akhirnya tahu bahwa yang membatalkan akal pikiran, yang membatalkan critical reasoning adalah tradisi. Tradisi harus makan di mangkok, bukan makan di toilet. Oke, silahkan ikuti tradisi yang membahayakan kesehatan. Kan kita mesti halangi tradisi itu, menyebabkan kita tidak bisa membuat sound reasoning, berpikir yang sehat. Jadi dengan cara itu tadi bisa dibawa oleh mahasiswa tadi atau pengajar tadi yang berupaya untuk menerangkan bagaimana cara metode untuk membuat anak itu kritis. Filsafat hanya bisa membantu, tapi filsafat konsep-konsepnya sangat abstrak. Yang diterangkan oleh Diki tadi itulah philosophy in the making. Anda mau pilih apa nak? Makan bakso yang penuh kuman atau makan bakso di dalam mangkok yang berbentuk toilet tapi bersih? Itu mengganggu si anak untuk berpikir. Kenapa selama ini makan bakso itu harus di dalam mangkok gitu? Bukankah bentuk dari toilet juga itu semacam bowl, bangkok juga? Hanya persepsi kita yang menerangkan bahwa toilet itu jorok. Kenapa?
Karena kita nggak pernah membersihkan toilet. Yang harus bersihkan toilet Erick Thohir. Dia nggak peduli. Jadi kira-kira itu pikirannya tuh. Jadi saya senang ada dikit teman bertengkar saya di tingkat pikiran sebetulnya. Jadi saya balik lagi pada problem negeri ini. Kita kehilangan kemampuan untuk mengucapkan pikiran karena dihalangi oleh feodalisme. Sopan santun itu adalah cara untuk menghalangi orang berpikir kritis. Otak kita tidak didesain untuk sopan santun. Sopan santun itu adalah bahasa tubuh, bukan bahasa otak. Itu bedanya. Saya bersopan santun pada orang yang lebih tua. Tapi kalau bertengkar, tidak boleh kesopan santunan itu mencegah saya mengedit pikiran saya. Kalau enggak, palsu yang keluar kalimat saya tuh. Itu yang diterangkan oleh Pak Jokowi. Jangan, kalau mau kritik, jangan kasar dong. Oke. Supaya kritik tidak tiba, maka sesopan-sopannya. Cara paling sopan adalah jangan kritik. Konyol. Jadi poin kita tadi, mahasiswa, intelektual dinyatakan sebagai orang yang berpikir, thinking person. Itu juga yang mendasari kenapa Nabi Muhammad mengajak orang bertengkar di dalam pikiran itu. Dia nggak pernah putuskan sesuatu tanpa menerangkan asbabul nusul dari dalilnya. Ada alasan kenapa ayat turun. Ada alasan kenapa ini haram, ini halal itu. Di situ ada pertengkaran pikiran yang diam-diam sebetulnya dihalangi sekarang. Jadi saya ingin perlihatkan bahwa ada kesempatan bangsa ini untuk mengucapkan pikiran. Dan di dalam Muslim, dalam Islam bahkan ada fasilitas untuk mendamaikan antara emosi, antara passion dan reason, namanya kolbu. Kolbu itu kemampuan untuk mengendapkan kemarahan intelektual dan dorongan emosional. Jadi kalau kita tanya, Anda pernah nggak memakai kolbu? Enggak. Kenapa? Karena Anda takut berdebat, takut menghina orang, takut menjelekkan pemerintah. Artinya Anda tidak paham bahwa diri Anda dibekali oleh kemampuan reflektif. Kemampuan reflektif itu tidak perlu diatur di dalam undang-undang. Sekarang ada KUHP baru, mengkritik presiden kena delik. Dasarnya apa mengkritik presiden kena delik? Jadi kita mempersonifikasikan presiden seolah dia makhluk moral. Presiden itu bukan makhluk moral, dia makhluk fungsional. Jokowi, SBY adalah makhluk moral. Presiden Jokowi, Presiden SBY bukan makhluk moral. Presiden itu adalah fungsi, institusi. Ngapain hormati institusi? Saya nggak pernah kritik Presiden Jokowi sebagai Jokowi yang adalah kepala keluarga. Saya kritik Presiden yang adalah Jokowi sebagai kepala negara. Sebagai kepala keluarga dia baik sekali. Sebagai kepala keluarga negara dia buruk sekali. Kita mesti pisahin itu. Urusan res publica dan res privata itu. Itu dasarnya tuh. Jadi kelegaan itu yang kita maksudkan tuh. Jadi saya kira itu tiga problem tadi saya ucapkan dalam satu dalil bahwa kita maksimalkan kritisisme justru untuk memancing percakapan yang bermutu. Kalau kita diam, kita menyimpan dendam tuh. Jadi jangan ragu untuk mengucapkan pikiran. Dan dalil-dalil dalam pikiran harus disusun dengan argumen, bukan dengan sentimen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini sebetulnya sudah mu'alaf non syahadat. Al-Quran fasih, sejarah fasih. Sebetulnya beliau ini mu'alaf non syahadat saja. Kita tunggu dia menjadi mu'alaf yang bersyahadat. Oke, pertanyaan sesi berikutnya 3 orang lagi dari sana. Saya ya jawab, Bapak, silakan. Yang kedua, ya Bapak yang pakai belangkon, ilustrasinya Pak Jokowi. Yang ketiga, yang perempuan dari sini ada? Ibu, ya baik, 3 ya. Baik, langsung Pak. Sorry.
maaf. Aduh, Pak Guru belum menjawab pertanyaan tadi. Punten Kang, punten. Maklum saya terdistorsi oleh assalamualaikumnya beliau. Silakan Pak Guru kumpul dulu jawab ya, silakan Kang. Bundung Pak Sem. Iya, memang kalau Pak Rocky berbicara itu ada hentakan-hentakan yang membuat orang kemudian teralihkan. Jangan gitu lagi Pak. Saya menjawab yang langsung dari Teteh tadi itu. Di sekolah, gimana caranya kita mengajarkan hal berpikir kritis, padahal guru-guru harus fokus pada administrasi, begitu kan? Saya langsung jawab begini, ini praktis saja. Kalau ada administrasi yang bikin nalar kritis siswa-siswa kita itu terancam, maka jangan dikerjakan administrasinya. Saya serius ngomong seperti ini karena saya sudah ngomong sama Kementerian Pendidikan, saya sudah ngomong sama sana sini, dan nanti insya Allah tanggal 25 Agustus saya debat terbuka dengan rektor-rektor Universitas Pendidikan se-Indonesia. Saya pengen menekankan bahwa yang jadi masalah sebenarnya bukan bagaimana caranya agar guru bisa ngajarin berpikir kritis. Karena siswa-siswa kita itu berpikir jauh lebih kritis daripada kita sendiri. Secara alamiah manusia itu berpikir kritis. Yang membuatnya tidak berpikir kritis tadi adab, sopan santun, budaya-budaya, adanya kekuatan komunal, adanya otoritas-otoritas tertentu dan sebagainya. Nah, sepanjang kehidupan manusia dari 0 sampai 5 tahun, dia dicekoki bahasa sosialnya tuh diberi sosialisasi, nilai-nilai moral apa segala rupa dimasukkan ke dia. Akhirnya pertanyaannya yang paling solid dan paling valid sebenarnya bukan bagaimana caranya ngajarin anak kritis, karena dia lebih kritis daripada kita. Pertanyaan yang benar adalah bagaimana caranya agar kita tidak menghalangi anak-anak kita untuk berpikir kritis. Itu yang utamanya. Nah, kalau misalkan tadi dibenturkan dengan administrasi, saya heran Pak Menteri Pendidikan, Pak Presiden yang tadi disinggung dan sebagainya udah bilang administrasi itu jangan jadi beban guru. Makanya yang pengen saya ributkan dengan para rektor Universitas Pendidikan itu adalah guru-guru itu diajarin untuk jadi tata usaha, bukan diajarin gimana caranya mengajar. Guru-guru di sini ada nggak yang jurusan keguruan? Mereka nggak diajarin bagaimana caranya misalkan menyampaikan pesan-pesan kepada siswa, gimana caranya psikologi anak, gimana cara mendeteksi masalah-masalah anak, nggak diajarin. Yang diajarin adalah bikin administrasi. Nah, bakar saja administrasi seperti itu. Ini pengalaman pribadi ya. Saya sebagai guru, saya disuruh sama satu sekolah bikin administrasi. Nanti kertasnya disiapin sama sekolah. Saya langsung mundur, resign. Kenapa? Karena itu pasti nggak akan dibaca. Padahal itu menebang satu pohon kertasnya. Jadi buat apa saya melakukan hal yang seperti itu? Mendingan saya keluar dari situ. Toh yang pengen sekolahnya diajarin sama saya kan banyak. Pertanyaan yang lainnya. Adab itu bagaimana, kan kalau misalkan kita berpikir kritis, kita akan berbenturan dengan adab. Adab itu apa? Adab itu adalah temennya atau, jadi sebenarnya para antropolog sampai sekarang itu masih memperdebatkan apakah peradaban dengan kebudayaan itu satu atau berbeda gitu. Kebanyakan orang-orang antropolog di Indonesia itu mengatakan bahwa kebudayaan dengan peradaban itu sama, setara. Jadi peradaban yang awal katanya adab itu sama dengan kebudayaan. Jadi apa yang dimaksud dengan kebudayaan atau peradaban? Itu adalah hasil cipta karya karsa dari sebuah masyarakat. Jadi kelompok manusia disebut masyarakat kalau dia beradab, kalau dia berbudaya. Dan budaya itu hanya bisa ada kalau ada sebuah masyarakat. Jadi ketika masyarakat itu ada, maka itu adalah hasil dari mereka berhasil menciptakan adab.
Nah, dari mana hasil menciptakan adab itu ada? Dari berpikir kritis. Jadi pikiran kritis yang disetujui bersama, maka itu menjadi kesepakatan bersama. Kalau sudah menjadi kesepakatan bersama dan itu berlangsung antar generasi, maka itu disebutnya sebagai kebudayaan. Nama lain dari kebudayaan itu adalah peradaban. Jadi berpikir kritis itu sebenarnya tidak mungkin bertentangan dengan peradaban, karena peradaban itu muncul dari orang-orang yang berpikir kritis. Yang bertentangan itu adalah teknisnya. Jadi termasuk tadi soal demokrasi, nanti kita singgung sedikit gini. Ketika Indonesia bersepakat menjadi dengan negara demokrasi, tadi Pak anggota DPR mengatakan bahwa itu adalah wujud dari kemerdekaan berpikir kita. Betul ya? Saya mohon maaf dalam hal ini tanpa mengurangi rasa hormat saya. Ketika kita bersepakat untuk demokrasi, sebenarnya yang berpikir itu satu orang, sisanya ngikutin. Karena kalau misalkan kita mau mandiri secara intelektual, mandiri dalam pikiran, setiap orang di antara kita akan memilih jalannya sendiri-sendiri dan tidak akan mencapai kesepakatan bersama. Jadi kalau sebuah negara sepakat bersama dalam satu hal, artinya ada satu atau beberapa orang yang mengajukan ide ini, yang merdeka secara intelektual, kemudian yang lain ikut. Jadi di sini sebenarnya tidak banyak orang yang setuju demokrasi, tapi karena orang-orang ini terpaksa ikut pada sistem, nah maka orang-orang inilah yang akhirnya orang-orang inilah yang menciptakan kesepakatan bersama itu. Jadi kalau misalkan tadi Akang bilang, saya mau kritis, gimana caranya? Tapi kan saya menantang adab. Kalau kekritisan Akang itu cukup argumentatif sehingga diterima oleh banyak orang, maka itu menjadi sebuah peradaban. Jadi lanjutkan kekritisan itu tetapi disertai dengan argumentasi. Kalau kekritisan tidak disertai dengan argumentasi, dia tidak akan disepakati oleh banyak orang. Kalau tidak disepakati oleh banyak orang, tidak akan menjadi kesepakatan komunal. Kalau tidak disepakati kesepakatan komunal, dia tidak mungkin muncul antar generasi, dan karena itu tidak akan memunculkan peradaban. Jadi peradaban itu adalah gabungan dari struktural fungsional yang berantem dengan konflik gitu. Disatuin kayak gitu. Jadi silahkan kritis, tapi kritisnya harus bernalar. Kemudian pertanyaan yang di tengah-tengah tadi apa ini? Saya tadi banyak lupa jawabannya, Pak. Mana itu? Pertanyaan apa sih, Pak? Indonesia sudah demokrasi. Demokrasi itu sekarang sudah merosot. Salah siapa? Rakyat atau pemerintah? Indonesia demokrasinya nggak pernah merosot karena kita secara faktual tidak pernah jadi negara demokratis. Kita jadi negara demokratis itu karena kita punya anggota dewan, karena kita ngadain pemilu, karena hal-hal yang formalitas seperti itu. Yang kata Teteh bilang itu administrasinya kita demokrasi. Tapi kalau misalkan saya merujuk pada, kalau dalam hal ini saya harus merujuk karena takut disomasi. Kata Pak Jeffrey Winters misalkan, dia mengatakan bahwa demokrasi kita itu semu. Jadi ketika yang dipilihnya itu saja, dari pihak itu saja, bahkan dari keluarga yang itu saja, yang menunjukkan bahwa kita itu belum berdemokrasi sampai sejauh ini. Gitu. Jadi kalau misalkan dikatakan indeks demokrasi kita itu merosot dari tahun ke tahun, sebenarnya surveinya salah. Karena kita sampai sejauh ini belum berdemokrasi dengan semestinya demokrasi gitu. Jadi apakah yang salah itu adalah rakyat dan atau pemerintah? Kemudian ada kelanjutannya. Tadi kan pertanyaannya apakah Indonesia sudah cocok dengan demokrasi? Bung Karno itu nggak setuju dengan demokrasi. Kalau Bung Karno punya kesempatan, dia pengen mengubur seluruh partai-partai politik. Partai politik itu dikatakan lebih buruk daripada primordialisnya agama, lebih buruk daripada primordialisnya kesukuan. Kata Bung Karno dalam pidato 1 Juni. Pak Harto gak setuju juga dengan demokrasi. Tapi saya dibiayai sama pemerintah Amerika Serikat, gimana caranya? Jadi Pak Harto itu nggak mau menerapkan demokrasi di Indonesia, tapi dia itu dibiayai, disponsori Amerika Serikat yang sangat demokrasi. Jadi gimana caranya? Dia bikin demokrasi palsu. Diadain orskospo namanya Golkar, kemudian ada partai-partai politik yang sebenarnya sepenuhnya diberangus sama dia. Jadilah lapor ke Amerika Serikat, kita demokrasi, padahal di dalamnya otoritarian. Apakah sekarang kita setelah Bung Karno dan Pak Harto kita demokrasi?
demokrasi itu ditandai oleh pemimpin yang dipilih rakyat. Betul? Kita memilih pemimpin tidak? Tidak. Pemimpin-pemimpin itu merekayasa publik dengan media massa, dengan tokoh-tokoh, dengan ahli survei untuk melegitimasi kekuasaannya. Jadi orang-orang besar, pemimpin-pemimpin besar merekayasa kita. Yang satu ayo nyoblos Ganjar dengan partai politik ini, ayo nyoblos Anies dengan partai ini dan sebagainya, dan kita akhirnya ikutan. Makanya mereka selalu bilang, nanti targetnya di Banten perolehan suara kami adalah sekian persen, nanti di sini perolehan suaranya sekian persen. Artinya rakyat itu adalah objek, bukan memilih, tapi rakyat diperebutkan suaranya untuk mendapatkan legitimasi kekuasaan. Karena apa? Kalau sudah berkuasa itu, kepanjangan ngomongnya, lanjut aja. Iya. Lanjut nanti. Iya. Ini menarik sebetulnya kalau Anda perhatikan di antara tiga pembicara ini ada saling mengganggu pemikiran masing-masing. Ya. Nah, ini suatu proses berpikir secara cerdas telah terjadi di ruangan ini. Pak Sodik kayaknya ingin menanggapi apa yang disampaikan dengan biar seru ya, biar seru pertanyaannya. Saling mengganggu pemikirannya. Maaf ya, nanti kita lanjutkan ya. Silakan Pak Sodik. Karena sudah soal politik harus berdiri nih. Kita mulai masuk ke arah sana ya Kang ya. Bagaimana Pak? Saudara-saudara, dari berbagai sejarah bangsa-bangsa beradab dan dari berbagai prestasi bangsa-bangsa yang maju, itu empirik, itu fakta, di mana kekuasaan tertinggi, kedaulatan tertinggi ada pada rakyat. Ada beberapa kerajaan yang maju begitu, ada beberapa komunis yang maju begitu. Tapi dengan berbagai kritik dan kelemahannya, tetap saja yang maju itu adalah negara-negara yang kedaulatannya ada pada rakyat. Nah, kedaulatan kepada rakyat itu ada yang diberi nama demokrasi dan lain-lain. Tapi intinya adalah kekuasaan pada rakyat dan prosesnya adalah musyawarah. Itu intinya. Saya katakan tadi bahwa hanya ada demokrasi pada masyarakat yang diberi kebebasan, tapi karena kita bukan terkungkung, tapi karena kita berada dalam satu organisasi negara, apa jadinya jika tidak ada proses pengambilan keputusan? Karena kebebasan itu. Nah, itulah harus ada kesepakatan, dan kesepakatan itu ada pada musyawarah. Dan itu yang menjadi dasar kita Pancasila. Tapi sayang tadi kita sering kebablasan. Reformasi karena kita terkungkung oleh Orde Baru, maka kita revisi Undang-Undang Dasar 45 dan kita adopsi demokrasi liberal yang ternyata di Amerika pun itu tidak menunjukkan prestasi yang maksimum begitu. Nah, karena demokrasi ini pada faktanya dipertanyakan dan pada faktanya bukan merupakan yang terbaik, termasuk di ibunya Amerika, maka Bung Karno memikirkan, oh demokrasi terpimpin, ya kan? Oh, Pak Harto demokrasi Pancasila. Oh, sekarang demokrasi reformasi. Kenapa? Karena kita tidak kepada substansinya. Substansinya adalah tadi kedaulatan di rakyat, ada musyawarah, dan nanti ada ciri-cirinya. Pemilu yang tidak substansi, ya kan? Demokrasi yang tidak administratif, begitu deh. Jadi satu, ada kebebasan, dua, ada kesepakatan. Kalau bebas semua tidak jalan dong negara. Ada musyawarah, ya kan? Nah, musyawarahnya ada tadi rundingan atau one man one vote. Nah, kemudian ada tanda-tandanya pengambilan keputusan bersama, ada check and balance, ya kan, antara lembaga-lembaga, ada hak demokrasi, ya kan, seperti pemilu, ada keadilan bersama, ada keadilan hukum, ada keadilan ekonomi. Itu sebetulnya adalah
indikator-indikator dari demokrasi itu. Jadi soal konsepnya adalah yang tadi, kedaulatan rakyat dengan prinsip musyawarah, ada indikator-indikatornya. Nah, bagaimana Indonesia kita masih terus mencari bentuk ini. Tapi pencarian bentuk demokrasi ini menurut saya semakin terhambat ketika kita tidak bebas untuk berbicara, tidak bebas untuk bersikap, tidak bebas dari awal berpikir. Dan yang kedua, saya khawatir ini demokrasi kita semakin buruk. Kenapa? Ketika adik-adik yang jumlahnya 60%, adik-adik yang pada waktu Indonesia emas nanti usianya 40 tahun, jadi posisi-posisi strategis, adik-adik tidak peduli kepada politik. Akibat tidak peduli, maka adik-adik tidak paham politik, begitu. Karena tidak paham politik, maka politiknya mundur lagi, begitu. Ada yang mengobrak-abrik demokrasi karena kepentingannya. Yang saya khawatir adalah ada kemunduran politik ketika ada a priori terhadap politik. Kenapa? Karena tidak mau belajar politik, belajar demokrasi pada substansinya yang paling benar. Begitu, terima kasih. Baik, luar biasa. Lanjut.